Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Foldable phone itu identik dengan harga yang cukup mahal ya. Buat keluaran terbaru itu mungkin range-nya ada di 20 jutaan, bahkan ada yang udah deket ke 30 jutaan. Nah, buat yang tertarik sama foldable phone tapi budgetnya mungkin nggak sebesar itu, mungkin bisa consider foldable phone bekas keluaran-keluaran tahun lalu. Itu harganya mungkin udah turun cukup jauh. Nah, tapi worth it nggak sih untuk beli foldable phone bekas? Yuk, disimak, ini ada beberapa tipsnya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid, karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke, lanjut kita bahas tips beli foldable phone bekas. Oke, tips yang pertama, coba cari foldable phone bekas yang garansinya masih on atau masih nyala. Foldable phone mungkin yang keluaran tahun-tahun lalu kayak misalkan Samsung Galaxy Z Fold 5 atau ini Oppo Find N3 itu udah keluar mungkin sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Nah, ada beberapa kalau misalkan cari di marketplace gitu, belinya belum sampai setahun itu garansinya masih nyala. Nah, kalau emang mau cari foldable phone bekas yang masih oke, ada baiknya lo cari yang garansinya masih aktif. Karena kalau garansinya masih aktif, otomatis masih lebih aman lah. Misalkan ada kerusakan di layar, atau ada kerusakan yang lainnya, itu masih tercover garansi. Jadinya kalau ada kenapa-kenapa lebih nggak was-was. Daripada lo beli foldable phone bekas yang udah nggak tercover garansi, atau kayak misalkan yang gue pegang ini, gue punya Pixel Fold, ini emang bukan barang resmi, jadinya sama sekali nggak ada garansinya, ya rasa was-wasnya tuh pasti selalu ada. Tips yang kedua, beli dari orang yang dikenal agar tahu history barangnya. Beli foldable phone itu emang agak tricky ya. Kalau lo nggak tahu history barangnya, mungkin bisa lebih was-was gitu. Tapi beda kalau misalkan lo tahu history barangnya. Contohnya misalkan ada temen lo atau temen deket lo yang punya foldable phone dan kemudian dia mau upgrade. Nah, foldable phone lamanya mau dijual. Lo tahu tuh history barangnya. Kalau dia pakai barang kayak gimana dan kemudian orangnya apik atau enggak, itu akan lebih safe lah menurut gue untuk beli barang atau beli foldable phone dari orang yang emang udah lo kenal. Jadinya menurut gue jadi salah satu poin yang cukup penting untuk diperhatikan saat membeli foldable phone bekas. Cenderung lebih aman karena lo bisa tahu lah pemakaiannya kayak gimana. Yang ketiga, perhatiin betul fisiknya. Kalau bisa, COD langsung cek barangnya. Gue punya 2 foldable phone yang gue beli dengan kondisi berbeda. Oppo Find N3 ini gue beli dengan kondisi yang tadi gue bilang, gue beli dari orang yang gue kenal, sementara Pixel Fold gue beli di marketplace tanpa gue tahu history barangnya. Nah, beda nih outputnya. Kalau gue beli yang dari orang yang gue kenal, ini gue tahu barangnya, gue langsung beli dengan cara COD, gue langsung lihat kondisi barangnya, masih bagus, langsung gue merasa, oh oke, barangnya oke nih, barangnya bagus, jadinya ya udah langsung rasanya lebih aman. Sementara waktu gue beli Pixel Fold ini, gue beli dari marketplace dan ya seperti yang lo tahu di marketplace barangnya random bisa dibilang ya. Jadinya pas gue dapet itu emang udah dibilangin bahwa barangnya itu tidak mulus, tapi begitu datang ya barangnya benar-benar nggak mulus. Jadi baret-baret di mana-mana, di frame kamera, di frame layar dan lain-lain. Walaupun fungsinya sebenarnya cukup normal, tapi ya lo nggak bisa expect 100% lah kalau lo beli di marketplace dan dengan kondisi barang yang kayak gimana tuh lo bakalan lebih random barang yang akan lo terima karena ya lo nggak tahu kondisi barang pemakaian sebelumnya kayak gimana, kemudian apakah udah pernah jatuh dan lain-lain. Jadi ada baiknya kalau mau beli foldable phone itu cek langsung barangnya, perhatiin dengan detail layarnya, perhatiin engsel-engselnya, kemudian perhatiin semua halnya dan langsung COD aja supaya bisa langsung lihat barangnya dan lo yakin bahwa oh foldable phone yang mau gue beli ini udah cukup oke secara kualitas barang. Tips yang keempat, jangan dibeli kalau foldable yang mau lo beli itu ada dead pixelnya atau ada dead spot dan lain-lain. Banyak gue lihat dijual foldable di marketplace itu dengan harga yang cukup miring, tapi kalau lihat ada minusnya, misalkan ada dead pixel atau ada dead spot di layarnya dikit banget, cuma di pojok. Nah, mendingan menurut gue di skip aja yang kayak gitu. Kenapa? Karena itu ada kecenderungan akan melebar. Layar di foldable phone itu adalah elemen yang paling penting ya, layar dalamnya ya, karena
ya esensi foldable phone yaitu layar dalamnya itu bisa dibilang yang bisa dibuka dan bisa menjadi tablet ukuran mini, boleh dibilang kayak gitu. Nah, begitu misalkan ada minus di layar dalamnya, sayang kan, lo mesti ganti layar, mesti nambah biaya lagi untuk ganti layar dan lain-lain. Mendingan cari yang masih sehat, cari yang masih bagus, dan kayak yang gue bilang tadi, coba cari dari orang-orang yang lo kenal. Jadi bisa meminimalisir kerusakan-kerusakan fungsi yang ada di foldable phone tersebut. Dan tips yang kelima, ini adalah yang terakhir, adalah kalau emang mau dipakai buat jangka waktu yang cukup panjang, harus siapin mental. Kenapa gitu? Ya, namanya foldable phone. Ini ada mekanisme bergerak yang beda dari smartphone candy bar biasa. Kalau candy bar biasa mungkin bisa tahan lebih lama umurnya karena tidak ada bagian atau parts yang mesti bergerak kayak foldable phone. Foldable phone itu bisa dibuka tutup, yang dimana layarnya bisa dibuka tutup, jadinya ada kecenderungan akan lebih cepat rusak bisa dibilang. Tapi ya sekali lagi balik lagi, kalau misalkan emang buat dipakai dalam jangka waktu yang panjang, siapin mental aja. Siapin mental di sini adalah siapin mental untuk misalkan nanti suatu saat tiba-tiba layarnya udah error atau layarnya udah rusak, udah mesti ganti, ya itulah konsekuensi dari memakai foldable phone bisa dibilang. Makanya mungkin banyak, kalau gue lihat, gue perhatiin foldable phone second itu harga jualnya tuh agak turun jauh dari harga barunya, karena ya itu mungkin bisa dibilang umurnya nggak sepanjang smartphone candy bar biasa. Oke, kira-kira menurut lo layak nggak sih untuk beli foldable phone bekas? Menurut gue secara personal cukup layak, karena lo jadi bisa ngerasain teknologi foldable, teknologi yang cukup advance di dunia smartphone, tapi dengan harga yang nggak semahal kalau lo beli foldable phone baru. Foldable phone baru sekarang udah 20 jutaan, deket-deket 30 jutaan. Foldable phone bekas, gue bisa dapet Pixel Fold ini mungkin di harga 8 jutaan. Oppo Find N3 kalau lo lihat di marketplace ya 11-12 jutaan tuh udah dapet. Jadinya menurut gue worth it buat dicobain. Tapi sekali lagi perhatiin tips-tips yang tadi gue udah kasih ya. Jadinya cenderung lo bisa beli foldable phone dengan lebih aman pastinya. Kira-kira gimana? Jadi tertarik nggak buat beli foldable phone? Tulis ya di kolom komentar. Oke, sekian dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridcore.id. Oke, we sign out. Bye.